Budi adalah seorang peternak sapi yang sederhana, tinggal di sebuah desa terpencil di pelosok Jawa Tengah. Pagi-paginya selalu dimulai dengan suara kokokan ayam dan embusan angin segar yang datang dari perbukitan di kejauhan. Peternakannya tidak besar, hanya ada beberapa sapi yang ia rawat dengan penuh cinta dan ketelatenan. Baginya, ternaknya adalah sumber kehidupan dan bagian dari keluarganya. Setiap hari, ia memberi mereka makan, memeriksa kesehatan, dan berbicara kepada mereka seolah-olah mereka bisa mendengar dan mengerti. Sapi-sapi itu, bagi Budi, adalah sahabat yang selalu setia menemaninya dalam suka dan duka. Namun, beberapa malam terakhir, Budi mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Semuanya bermula ketika ia terbangun di tengah malam, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dalam mimpinya, ia melihat sapi betina kesayangannya, Randa, berdiri di padang rumput yang luas dan hijau, bersinar seperti diterangi cahaya bulan. Sekitar Randa, ada anak-anak sapi kecil yang berlari-lari, mengejar kupu-kupu yang berterbangan di atas rerumputan. Ia merasa hangat melihat pemandangan itu, tetapi ketika terbangun, hatinya merasa aneh, ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Pagi harinya, Budi mencoba mengabaikan mimpi itu. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu hanya sekadar bunga tidur. Tetapi, perasaan ganjil yang melekat sejak ia bangun tidak juga menghilang. Ketika ia mendekati kandang, Randa menatapnya dengan mata yang lekat, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Budi mendekat, mengelus kepala Randa dengan lembut, berharap bisa memahami apa yang sebenarnya mengganggu pikirannya. Sapinya itu tenang, bahkan cenderung murung, tidak seperti biasanya. Hati Budi terusik, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa selain melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Malam berikutnya, mimpi yang sama datang lagi. Kali ini, pemandangan dalam mimpi itu semakin jelas. Ia melihat anak-anak sapi itu lebih dekat, berjumlah 11, berlari di samping Randa, begitu riang, seperti membawa pesan yang ia sendiri tak mampu mengerti. Satu persatu anak sapi itu menoleh ke arahnya dan memandangnya dengan mata bening yang seakan berbicara. Budi terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia duduk di pinggir ranjang, mencoba menenangkan diri sambil bertanya-tanya apa maksud dari mimpi-mimpi ini. Setiap pagi setelah mimpi-mimpi aneh itu, Budi merasakan hawa di sekitar peternakan yang berbeda. Bahkan suara angin terdengar lebih sayup, seolah membawa bisikan yang tak dapat ia pahami. Burung-burung seakan berkicau lebih pelan, dan sinar matahari pagi terasa lebih hangat dari biasanya. Ia memperhatikan bagaimana Randa semakin gelisah, sering berjalan bolak-balik di kandang, mengeluarkan suara pelan seperti sedang berusaha mengatakan sesuatu. Budi, yang dikenal sebagai sosok kuat, mulai merasa lelah oleh mimpi-mimpi dan tanda-tanda aneh di peternakannya. Ia tidak pernah percaya pada hal-hal mistis. Tetapi ada sesuatu di balik semua ini yang mengusik batinnya. Suatu pagi, ketika ia sedang memberi makan sapi-sapinya, Pak Maman, tetangganya yang sudah sepuh, datang berkunjung. Pak Maman melihat Budi yang tampak murung dan bertanya dengan nada prihatin. "Ada apa, Budi? Kau terlihat seperti menanggung beban berat." Budi terdiam sejenak sebelum akhirnya bercerita tentang mimpi-mimpi yang ia alami. Pak Maman mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk pelan. "Mungkin ini adalah pertanda, Nak," kata Pak Maman dengan suara serak dan penuh keyakinan. "Kadang-kadang alam punya cara sendiri untuk memberi pesan pada kita. Cobalah perhatikan lagi, mungkin ada sesuatu yang besar akan datang." Malam berikutnya, mimpi itu kembali hadir. Namun kali ini, suasananya berbeda. Dalam mimpi itu, Budi tidak hanya melihat Randa dan anak-anak sapinya, tetapi juga dirinya sendiri, berdiri di tengah padang rumput, memandang ke kejauhan di bawah langit yang luas. Ia merasakan kedamaian yang mendalam dan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Namun, di balik perasaan itu, ia juga merasakan sebuah dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Pagi harinya, Budi memutuskan untuk pergi ke masjid. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia cari, tetapi hatinya terasa lebih tenang ketika ia melangkah ke dalam rumah ibadah itu. Di sana, di bawah sinar matahari yang menerobos jendela, ia berdoa dengan khusyuk,
memohon petunjuk dari Tuhan agar diberikan kekuatan dan kebijaksanaan untuk memahami apa yang tengah ia alami. Doanya panjang, dan air mata perlahan mengalir di pipinya saat ia memohon agar apapun yang terjadi nanti, itu adalah sesuatu yang baik untuknya dan keluarganya. Hari demi hari berlalu, dan Budi mulai merasa bahwa mimpi-mimpi itu bukan sekadar kebetulan. Ia mulai lebih sering memerhatikan Randa, memastikan bahwa sapi betinanya itu sehat dan nyaman. Setiap kali ia mendekati Randa, ada semacam kehangatan yang mengalir di antara mereka, seolah-olah ia dan sapi itu berbagi rahasia yang sama. Budi merasakan kedekatan yang luar biasa dengan sapinya, yang lebih dalam dari sekadar ikatan antara peternak dan ternaknya. Pada suatu malam yang tenang, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Budi kembali terjaga. Suara lembut dari arah kandang menarik perhatiannya. Dengan hati-hati, ia melangkah keluar dan mendekati kandang, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ketika ia tiba di depan kandang, Randa menatapnya dengan mata yang penuh arti, seolah ingin memberitahu bahwa waktunya hampir tiba. Dalam diam, Budi merasakan detak jantungnya berpacu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi perasaan ganjil yang menyertainya seolah memberikan ketenangan yang tak terjelaskan. Ia duduk di sebelah kandang, memegang jerami di tangannya, menatap Randa dengan penuh kasih sayang. Randa tampak lelah, tetapi tatapannya penuh kekuatan dan keikhlasan, seolah ia sudah siap untuk menghadapi apa yang akan datang. Dalam keheningan malam, Budi berdoa sekali lagi. Ia tidak tahu apa arti dari semua ini, tetapi di dalam hatinya, ia merasa bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Budi terbangun di tengah malam oleh suara gemerisik dari arah kandang. Ia melirik jam dinding, menunjukkan pukul 2:30. Jantungnya berdegup cepat. Perasaan hangat sekaligus penuh harap melintas di dadanya. Malam itu terasa berbeda. Langit cerah, bulan memancarkan cahayanya dengan lembut, menerangi setiap sudut halaman peternakannya. Tanpa berpikir panjang, Budi mengenakan jaket dan sandal, lalu melangkah keluar rumah. Kakinya bergetar, entah karena dingin atau rasa cemas yang tak tertahankan. Hanya suara langkahnya yang bergema di kesunyian malam, seakan waktu berhenti menyaksikan apa yang akan terjadi. Sesampainya di depan kandang, Budi merasakan kehangatan yang menyelubungi hatinya. Di dalam kandang, Randa tampak lebih tenang daripada biasanya, namun sorot matanya memancarkan sesuatu yang tidak biasa. Sapi betinanya itu berbaring di atas jerami dengan napas teratur yang berat, seperti tengah menahan sesuatu. Sesaat, Budi berdiri diam, menatap penuh kasih kepada sapinya. Ia merasakan perasaan aneh yang menenangkan sekaligus membingungkan. Tanpa sadar, ia berbisik pelan, "Randa, apakah ini saatnya?" Tak lama kemudian, Budi menyadari tanda-tanda yang sudah sangat ia kenali sebagai peternak. Randa mulai menggerakkan tubuhnya, mencoba mencari posisi yang nyaman. Napasnya terdengar semakin berat, dan keringat mulai membasahi tubuhnya. Melihat itu, Budi segera melangkah masuk ke dalam kandang. Ia meraih lep yang biasa ia gunakan untuk membersihkan sapinya, mengelus lembut kepala Randa sambil berbisik, "Sabar ya, Randa. Aku di sini." Waktu berjalan begitu lambat, namun setiap detiknya terasa sangat berarti bagi Budi. Di bawah cahaya remang-remang dari lampu kandang, ia melihat dengan jelas ekspresi kelelahan dan kesakitan di wajah Randa. Randa menggeliat, tubuhnya bergerak-gerak menahan rasa sakit yang semakin tak tertahankan. Budi menahan napas, berusaha menenangkan dirinya dan sapinya, meskipun dadanya berdegup kencang. Tiba-tiba, terdengar suara pertama. Anak sapi pertama lahir dengan tangisan yang kecil dan lemah, membuat Budi hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh tubuh mungil yang masih basah oleh cairan kelahiran. Perasaan bahagia meluap dalam hatinya. Namun, keajaiban belum berhenti di situ. Randa, dengan tenang namun penuh perjuangan, melanjutkan proses kelahirannya. Satu persatu, anak-anak sapi itu lahir, memenuhi kandang dengan suara lemah mereka. Setiap kelahiran adalah keajaiban baru yang membawa perasaan hangat dan bahagia bagi Budi. Setelah anak sapi ke-6 lahir, Budi mulai merasa kelelahan,
namun rasa penasarannya mengalahkan segalanya. Setiap anak sapi yang lahir mengingatkannya pada mimpi-mimpinya yang ganjil, yang kini terasa begitu nyata dan penuh arti. Ketika anak sapi ke-11 akhirnya lahir, Budi tidak bisa menahan air matanya. Ia terduduk di lantai kandang, menatap ke-11 anak sapi mungil yang kini berbaring di samping Randa, mencari kehangatan dari induk mereka. Budi menutup matanya, mencoba meresapi setiap momen yang baru saja terjadi. Ia tidak pernah membayangkan akan menyaksikan peristiwa sebesar ini dalam hidupnya. Seolah Tuhan telah memberikan keajaiban yang tak terduga, hadiah yang melampaui harapan dan mimpinya. Setelah beberapa menit berlalu, Budi berdiri dan membersihkan dirinya dari jerami yang menempel di bajunya. Ia menatap sekeliling kandang, melihat bagaimana Randa dan ke-11 anaknya saling berdekatan, merasakan ikatan antara ibu dan anak yang sangat mengharukan. Budi tahu, kejadian ini akan mengubah hidupnya. Baginya, ini bukan hanya tentang keberuntungan, tetapi juga tentang tanggung jawab besar untuk merawat dan menjaga keajaiban yang baru saja lahir di hadapannya. Namun, keajaiban malam itu tidak berhenti hanya pada kelahiran. Pagi harinya, kabar tentang kelahiran 11 anak sapi ini menyebar dengan cepat di desa. Para tetangga mulai berdatangan, ingin melihat langsung keajaiban yang terjadi di peternakan Budi. Suara kekaguman dan tawa kecil terdengar di antara mereka, mengiringi setiap langkah orang-orang yang tak henti-hentinya memenuhi halaman rumah Budi. Beberapa dari mereka bahkan membawa makanan atau hadiah kecil sebagai bentuk rasa syukur dan penghargaan atas apa yang telah Budi alami. Tidak hanya itu, kabar ini ternyata sampai ke telinga media. Pada hari ketiga setelah kelahiran, sebuah stasiun televisi lokal datang untuk meliput. Budi merasa kikuk dengan kamera yang terus mengarah kepadanya, namun ia mencoba tetap tenang. Dalam wawancaranya, ia menceritakan tentang mimpi-mimpinya yang aneh, tentang perasaan yang tak bisa dijelaskan yang telah mengawalnya hingga momen kelahiran ini. Para wartawan mencatat setiap kata yang ia ucapkan, dan mereka juga terkesima dengan kesederhanaan Budi yang tidak mengharapkan apa-apa dari keajaiban ini. Berita itu terus menyebar, hingga mencapai media internasional. Tak lama, peternakan Budi dipenuhi oleh jurnalis dari berbagai negara, membuatnya merasa seperti tokoh yang hidup dalam dongeng. Mereka datang tidak hanya untuk melihat keajaiban, tetapi juga untuk mendengar kisah hidup Budi. Dalam setiap wawancara, Budi selalu menekankan bahwa semua ini adalah berkah dari Tuhan, dan ia hanyalah seorang peternak biasa yang tak pernah mengharapkan hal sebesar ini terjadi. Di antara keramaian itu, Budi tak lupa untuk tetap merawat sapinya. Baginya, Randa dan ke-11 anak sapinya adalah yang utama. Ketika sorotan kamera dan suara tanya jawab dari jurnalis terasa mengganggu, Budi akan duduk di samping kandang, menenangkan diri sambil mengelus kepala Randa. Ia berbisik, "Kita akan melewati semua ini bersama, Randa. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Di saat-saat seperti itulah, Budi merasa bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari popularitas atau pujian orang lain, tetapi dari ikatan kuat yang ia miliki dengan ternaknya. Hari demi hari berlalu, namun pengunjung tak kunjung berkurang. Bahkan, beberapa orang datang dari luar kota untuk melihat keajaiban ini dengan mata kepala sendiri. Mereka semua datang dengan rasa ingin tahu dan kagum, beberapa di antaranya bahkan membawa hadiah atau uang untuk Budi. Tetapi, dengan tegas, Budi menolak uang tersebut. Ia mengatakan bahwa kebahagiaannya adalah melihat kebersamaan Randa dan anak-anaknya, bukan keuntungan material. Sikap rendah hati Budi membuatnya semakin disukai oleh banyak orang. Tidak hanya di desa, tetapi juga di kalangan jurnalis dan pengunjung dari luar. Setiap orang yang datang selalu bercerita tentang kebaikan Budi, tentang kemurahan hatinya yang selalu membantu anak-anak yatim di desa. Kedermawanan dan kesederhanaannya membuat mereka merasa bahwa keajaiban ini memang pantas ia terima. Budi sendiri merasa terharu dengan dukungan yang ia terima. Namun, di dalam hatinya, ia menyimpan satu tekad. Ia ingin agar keberuntungan ini tidak hanya menjadi miliknya sendiri. Ia ingin berbagi, membantu lebih banyak anak yatim, serta memberi manfaat bagi desanya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa setiap rezeki dari kelahiran anak-anak sapi ini akan ia bagi dengan mereka yang membutuhkan. Pada malam hari,
Ketika desa kembali tenang dan semua pengunjung pulang, Budi merenung di depan kandang. Ia menatap ke-11 anak sapi yang kini mulai bisa berdiri dan bermain-main di sekitar induk mereka. Randa, dengan lembut dan penuh perhatian, merawat anak-anaknya dengan kasih sayang yang begitu tulus. Budi merasa bahwa ini adalah pelajaran penting dari Tuhan, bahwa hidup adalah tentang saling menjaga dan memberi kasih sayang, bukan tentang harta atau ketenaran. Di bawah langit malam yang berhiaskan bintang-bintang, Budi menutup matanya dan berdoa dengan penuh rasa syukur. Ia memohon agar selalu diberikan kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjaga amanah ini. Ia percaya bahwa ini bukan sekadar keberuntungan, tetapi sebuah tanggung jawab besar yang harus ia jalani dengan hati yang tulus. Dalam keheningan malam, ia berjanji akan selalu menjaga Randa dan anak-anaknya dengan penuh cinta, karena ia tahu bahwa kebaikan akan selalu kembali kepada mereka yang ikhlas. Beberapa bulan berlalu sejak keajaiban kelahiran 11 anak sapi yang mengubah hidup Budi. Popularitas yang datang mendadak itu sebenarnya bukan hal yang mudah baginya. Hari-hari awal dipenuhi dengan pengunjung dan jurnalis yang ingin melihat langsung fenomena unik tersebut. Namun, seiring waktu, perhatian mulai berkurang, dan Budi dapat kembali menjalani hidupnya dengan tenang. Ia tak pernah berhenti merasa bersyukur. Tetapi ia juga merasa perlu memikirkan bagaimana caranya agar berkah ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Budi tetap melanjutkan rutinitasnya seperti biasa, merawat Randa dan 11 anak sapinya dengan penuh kasih sayang. Setiap anak sapi itu tumbuh sehat dan kuat. Masing-masing memiliki sifat yang unik. Ada yang berani, ada yang pemalu, dan ada pula yang suka bercanda dengan sesamanya. Di balik kesibukannya, Budi merasa bahwa setiap hari yang ia jalani bersama anak-anak sapi ini adalah hari yang penuh pelajaran. Dari mereka, ia belajar tentang tanggung jawab, kesabaran, dan bagaimana kebahagiaan sejati terletak pada hal-hal sederhana yang seringkali terabaikan. Satu sore, Budi memutuskan untuk pergi ke panti asuhan di desanya. Ia membawa beberapa kantong beras, susu, dan mainan untuk anak-anak di sana. Kehadirannya disambut dengan senyuman hangat dari para penghuni panti, terutama anak-anak yang sudah mengenal sosoknya. Mereka begitu bahagia melihat Budi, seakan-akan ia adalah seorang pahlawan yang datang membawa kebahagiaan. Di antara anak-anak itu, ada seorang gadis kecil bernama Siti yang tampak lebih pendiam dibandingkan yang lain. Matanya memancarkan kesedihan, meski ia mencoba tersenyum ketika Budi menyapanya. Budi duduk di samping Siti, mengajak gadis kecil itu berbicara. Perlahan, Siti mulai terbuka dan menceritakan mimpinya untuk menjadi dokter agar dapat membantu orang lain. Mendengar cerita itu, hati Budi tergerak. Ia berjanji dalam hati bahwa sebagian dari rezekinya akan ia gunakan untuk membantu anak-anak seperti Siti mencapai impian mereka. Ia tahu betapa sulitnya hidup bagi anak-anak yatim, dan ia ingin agar mereka juga merasakan kebahagiaan dan harapan. Kembali dari panti asuhan, Budi merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar. Keajaiban yang ia alami bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk orang lain yang membutuhkan. Ia mulai merencanakan bagaimana ia dapat berbagi rezeki tersebut. Ia memutuskan untuk menyisihkan sebagian hasil dari peternakannya untuk mendukung pendidikan anak-anak yatim di desanya. Setiap bulan, ia menyumbangkan sebagian dari keuntungan yang diperolehnya untuk membeli buku, alat tulis, dan seragam sekolah bagi mereka. Baginya, membantu anak-anak ini adalah bentuk nyata dari rasa syukur atas keajaiban yang diberikan Tuhan. Seiring berjalannya waktu, usaha peternakan Budi berkembang dengan pesat. Anak-anak sapi yang dilahirkan Randa semakin besar dan mulai menghasilkan susu yang melimpah. Budi memutuskan untuk memperluas usahanya dengan memproduksi susu segar dan menjualnya ke pasar setempat. Masyarakat sangat menyukai produk susunya, yang terkenal segar dan berkualitas tinggi. Nama Budi dan peternakannya semakin dikenal di desa dan sekitarnya. Banyak orang datang, tidak hanya untuk membeli susu, tetapi juga untuk belajar cara merawat sapi dan beternak dari Budi. Salah satu tetangga Budi, Pak Karman, yang dulunya sempat skeptis terhadap keajaiban yang terjadi, akhirnya datang mengunjungi peternakan Budi. Ia meminta maaf atas keraguan dan cibiran yang pernah ia lontarkan. Budi, dengan hati lapang,
memaafkan Pak Karman dan bahkan mengajaknya untuk bekerja sama. Mereka mulai membangun peternakan yang lebih besar bersama-sama, menggunakan keahlian Pak Karman dalam perdagangan untuk memperluas jangkauan produk mereka. Persahabatan dan kerja sama mereka membawa berkah yang lebih besar, membuat desa tersebut semakin maju dan dikenal sebagai penghasil susu sapi terbaik di daerah itu. Di tengah kesibukan mengelola peternakan yang terus berkembang, Budi tetap setia dengan kebiasaannya mengunjungi panti asuhan dan membantu anak-anak yatim. Setiap bulan, ia mengadakan acara kecil di peternakannya, mengundang anak-anak yatim untuk datang bermain dan belajar tentang hewan ternak. Ia mengajarkan mereka cara merawat sapi, memberi makan, dan memerah susu. Anak-anak selalu menantikan acara ini. Mereka begitu bahagia dan bersemangat belajar dari Budi. Bagi mereka, Budi bukan hanya seorang peternak, tetapi juga figur ayah dan guru yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatian. Suatu hari, Budi menerima surat dari Siti, gadis kecil yang pernah ia temui di panti asuhan. Siti menulis bahwa ia sudah lulus SD dengan nilai terbaik di sekolahnya dan bercita-cita melanjutkan sekolah ke SMP favorit. Ia mengucapkan terima kasih kepada Budi atas semua bantuan dan dukungannya. Membaca surat itu, Budi merasa terharu dan bangga. Ia merasa bahwa semua usaha dan kerja kerasnya selama ini telah membuahkan hasil. Dengan air mata kebahagiaan, ia berdoa agar Siti dan anak-anak lain yang pernah ia bantu dapat meraih cita-cita mereka dan memiliki masa depan yang cerah. Perjalanan Budi dalam mengelola peternakan dan membantu sesama telah memberinya kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan harta atau ketenaran. Ia menyadari bahwa hidup yang ia jalani sekarang adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang tak ternilai. Setiap hari, ia bersyukur atas keajaiban 11 anak sapi yang telah mengubah segalanya. Ia tidak hanya memperoleh rezeki materi, tetapi juga mendapatkan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya, bahwa kebaikan dan keikhlasan akan selalu kembali kepada mereka yang memberikannya dengan hati yang tulus. Di suatu sore yang tenang, Budi duduk di depan kandang, menatap matahari yang mulai tenggelam di balik perbukitan. Ia mengingat kembali mimpi-mimpi aneh yang pernah menghantui malam-malamnya, dan menyadari bahwa semua itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang penuh berkah. Randa, yang kini berusia lebih tua, berdiri di dekatnya, seolah memahami isi hati Budi. Budi mengelus kepala Randa dengan lembut, berbisik, "Terima kasih, Randa. Kau telah menjadi bagian dari keajaiban hidupku. Tanpamu, semua ini tidak akan pernah terjadi." Malam itu, Budi memutuskan untuk kembali ke panti asuhan, membawa susu segar dan beberapa makanan untuk anak-anak. Ia disambut dengan sukacita. Dan ketika ia melihat senyum di wajah-wajah polos itu, ia merasa bahwa hidupnya sudah lebih dari cukup. Ia merasa bahwa apa yang ia berikan kepada anak-anak ini sebenarnya adalah hadiah terbesar yang pernah ia terima. Dengan hati yang damai, ia menyadari bahwa hidup yang ia jalani ini adalah bentuk dari doa-doa yang dijawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Kisah Budi pun menjadi legenda di desa itu, diceritakan dari mulut ke mulut, menginspirasi banyak orang untuk hidup dengan penuh keikhlasan dan kebaikan. Ia menjadi contoh nyata bahwa siapapun yang tulus bersedekah dan berbuat baik akan selalu mendapatkan balasan dari Tuhan, meski dalam bentuk yang tidak pernah terduga. Budi tak pernah menginginkan ketenaran atau pujian, tetapi hidupnya yang penuh keajaiban telah mengajarkan banyak orang bahwa keikhlasan hati adalah harta yang tak ternilai. Hari-hari berikutnya, Budi terus melanjutkan kehidupannya dengan tenang dan penuh rasa syukur. Ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil selalu berada dalam bimbingan Tuhan, yang telah memberikan keajaiban dan berkah dalam hidupnya. Kini, ia menjalani hari-harinya tanpa rasa khawatir, tanpa merasa terbebani oleh dunia luar. Baginya, hidup yang sesungguhnya adalah tentang memberi, tentang menjaga keikhlasan hati, dan tentang menemukan kebahagiaan di setiap hal kecil yang diberikan Tuhan. Dan demikianlah, kisah Budi, seorang peternak sapi sederhana, yang hidupnya diubah oleh keajaiban 11 anak sapi, menjadi inspirasi bagi siapapun yang mendengarnya.